Kenapa masuk kedokteran? Disuruh Bahasa kedokterannya. obstetri and ginekologi. Ngomongin pertanyaannya sedikit ke seks ya. It's okay? Nggak apa-apa. Pada saat orang menstruasi mau berhubungan seksual, pada dasarnya boleh. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Dimas Bagus Cahyono. Betul, Bu. Bener nggak? Betul Bener ya? sekali. Dok, usia lu berapa sih? Kalau orang kan belum tahu usia lu berapa. Umurku cuma 30 kok. Early 30. No lah, kemarin kan 29 ya, menuju 30 ya. Sudah ulang tahun ke 30, kamu yang lupa. Oh, sorry. Riwayat pendidikan adalah dokter umum ya saat ini. Betul. Kenapa masuk kedokteran? Disuruh. Karena semuanya Disuruh pakai siapa? dokter. Nanti kalau aku nggak jadi dokter, aku bingung di meja makan mau ngomong apa sama papa sama mama. Jadi aku jadi dokter. Jadi pressure from family ya. Karena semua keluarga kedokteran, jadi lu harus masuk kedokteran gitu. Soalnya nggak tahu lagi jurusan lainnya apa. So, berarti waktu zaman kuliah, ceritain dong. Zaman kuliah, aku kuliah ada di Purwokerto. Tempat kecil situ di Banyumas, aku di sana kuliah. Aku daftar Purwokerto juga tahunnya ya pada saat daftar sekolah itu. Ini berapa lama? Berapa tahun kuliah? Kuliah aku 2008 masuk, lulus 2015. 7 tahun. Pas koas waktu itu aku dengar ke luar pulau ya? Itu internship. Oh, internship. Ya. Itu di mana? Aku internship, jadi selesai lulus dokter, tugasnya di Palu. Kenapa sih Pulau jauh Sa- gitu? Karena waktu itu Jawa nggak ada yang buka, Jawa Tengah nggak buka. Sisa situ. Oh, Itu aja pilih jadi Palu dimarahin papa. kenapa? Karena papa mintanya aku ke Papua bukan Palu. Kok lebih jauh lagi? Bukannya gue pikir karena di Sulawesi itu kejauhan buat papa lu nggak ya? Enggak, karena kakakku waktu itu tugasnya di Papua, katanya suruh ngeliatin daripada dia sendirian. Padahal programnya dia 3 Oh, bulan, aku 1 tahun. oh. Gitu. Tapi seru nggak sih? Pengalaman baru nggak? Seru sih, karena aku kerjanya di Rumah Sakit Bayangkara, Waktu di Palu. Palu. Jadi aku baru Hmm. ngerasain namanya kalau ketemu sama narapidana-narapidana itu yang pada nyoba kabur. Nah, itu serunya di situ. Oh, jadi kamu menangani orang-orang yang sakit dalam penjara? Ya, jadi sebagian ada pasien-pasien yang dari penjara, sakit, Heeh. terus dikirim ke Bayangkara. Karena itu setauku juga masih ditanggung sama kepolisian, ternyata mereka sakit itu. Jadi ada yang sakit pun, dioperasi pun yang nanggung juga sana. Hmm. Jadi pas pengalaman pertama nanganin pasien gimana dong? Ceritain dong. Ada yang aneh-aneh nggak? Semua aneh kali ya. Pertama kali di Sulawesi kita ngobrol sama pasien sudah 10 menit, tapi kita berdua nggak ada yang paham saya ngomong apa, dia ngomong apa saya nggak tahu. Kita cuma iya iya. Dua-duanya nggak nyambung. Karena dia pakai bahasa Kaili, saya pakai bahasa Indonesia, dia nggak tahu bahasa Indonesia. Terus Andian gimana? Setelah itu aku duduk di meja, aku suruh perawatnya nanya lagi, diulang. Jadi selama ini selalu berpengalaman di dalam Jawa lah ya. Yang keluar kotanya cuman Palu doang ya. Ya, keluar pulaunya Palu aja. Hmm. Nggak tahu nanti ini sekolahnya keterima di mana. Emang lagi daftar di mana dok? Aku lagi daftar di Makassar, Jurusan? kandungan. Why? Why you choose this? Karena menurutku bidang kandungan itu bidang yang paling stabil di antara yang lain. Menurutku loh ya, tapi Hmm. karena kayak misalnya di era kayak begini, corona begini, orang hamil itu kan nggak bisa ditahan gitu. Kalau misalnya saya bayangkan misal kayak kita aja deh dokter umum gini, orang mau berobat kan masih bisa ditunda nih. Saya misalnya, aduh dok, saya batuk, saya bilang, oh ya udah nanti aja dulu gitu kan, masih bisa pakai ini. Tapi kalau orang mau lahiran nggak bisa, ya kan? Udah terlanjur, sudah dibuat 9 bulan lalu,
Karena lu kan mau masuk ke dokter kandungan ya. Apa Yes, sih disebutnya bahasa ininya? Bahasa modernnya, bahasa kedokterannya. obstetri and gynecology. Terus udah gitu berarti mengedukasi soal seks juga dong. Ya, tapi khusus kesehatan reproduksi wanita. Oh, Karena lebih kalau nanti yang spesifikasi. kesehatan reproduksi pria nanti urusannya sama andrologi namanya. Oh, berarti reproduksi wanita aja. Ya, kalau obgyn reproduksi wanita. Nanti yang pria urusan yang lainnya. Bagi Oh, tugas. kalau yang pria urusan yang lainnya. By the way, Dok, kemarin lu dinas di Pertamina ya? Yes, Itu berapa lama? 28 hari ya kayaknya. Oh, dalam rangka apa itu? Kemarin memang di Blora sama di mana ya itu ya? Kawengan itu. Di Blora itu memang dia ada lagi perbaikan sumur demi Hmm. menjaga ketahanan minyak katanya begitu. Ya, enaknya di lokasi kayak gitu mereka berusaha supaya dokternya nggak bekerja karena mereka kan menggunakan prinsip kerja aman itu loh. Kalau sampai dokternya bekerja Oh. berarti kan safety-nya mereka kurang kan gitu. Kita di sana diminta standby andai kata misal ada kasus case gitu ada dokternya gitu. Jadi prosedurnya sangat-sangat tertata ya. Prosedurnya sangat tertata dan dia yang saya lihat waktu pengalaman di lokasi ya APD alat pelindung dirinya juga lengkap terus cara bekerjanya Oh. mereka juga berusaha memang meminimalisir kemungkinan resiko cedera kayak gitu itu. Nah, nggak apa-apa ya ngomongin pertanyaannya sedikit ke seks ya. It's okay? Nggak apa-apa tugas saya. Heeh. Kalau cewek virgin terus melakukan hubungan seks, apakah selalu berdarah gitu? Nggak selalu. Nggak selalu. Ya, kenapa? Karena bentuknya punya wanita selalu berbeda-beda. Nah, ada yang sama. Dia ada tipenya memang kalau dia nutup sempurna ya. Kalau pas dimasukin pertama kali pasti berdarah. Ada juga yang Mm-mm. bentuknya sudah berlubang-lubang gitu. Jadi pada saat dimasuki robekannya tidak terlalu melukai sehingga tidak keluar darah. Tidak bisa jadiin Hmm. patokan berdarah sama enggak itu masih perawan. Apakah infeksi Menular eh, seksual. menular seksual itu pakai kondom ngaruh apa nggak, Dok? Infeksi menular seksual dengan kondom itu aku jawabnya gimana ya? Kalau menurut penelitian dengan penggunaan kondom itu akan menurunkan resiko kita tertular penyakit menular seksual. Karena penyakit menular seksual biasanya ya menularnya lewat luka yang ada di organ-organ kelamin kita yang kita pakai pada saat Jadi ini. sebenarnya menggunakan kondom itu meminimalisir. Betul sekali, Bu. Makanya sebenarnya yang diharapkan itu pembelian kondom itu sangat mudah didapat supaya orang itu tidak banyak angka kejadian menular seksualnya itu. Kan dulu pernah ada wacana kan kalau pingin jadi ada kayak itu loh kalau jual mesin mesin yang cuman koin masukin terus keluar apa Coca-Cola itu loh. Jadi bakal gimana wacananya? Wacananya itu adalah kondom itu juga dijual kayak di mesin Coca-Cola itu. Kita masukin duit terus kondomnya Hah? keluar. Harapannya tuh begitu. Supaya akses mendapatkan kondom itu mudah. Karena kalau dengan akses pendapatan kondom itu mudah, tindakan KB kita, kontrasepsinya berjalan. Otomatis Hmm. angka kelahiran menurun kan, nggak banyak yang Hmm. kejadian hamil. Satu itu. Yang Hmm. kedua, angka menular seksualnya juga turun. Emang di Indonesia masih tinggi ya? Masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi. Uh-uh. Kalau having sex, melakukan seks ketika lagi datang bulan is good or not? Ya, di beberapa buku juga menyebutkan tidak ada masalah sebenarnya. Itu Nggak ada masalah? ya, cuman itu Hah? kendalanya adalah gini, pada saat orang menstruasi mau berhubungan seksual pada dasarnya boleh, cuma Hmm. resikonya akan sedikit lebih tinggi karena pada saat menstruasi kan darah keluar tuh. Hmm. Pada saat berhubungan seksual tuh kan pasti si penis ini akan nabrak ujungnya nih. Iya. Nah, pada saat menstruasi ujungnya ini tuh sedikit kebuka tuh Heeh. karena darah keluar kan. Heeh. Nah, resiko yang terjadi adalah ini kan darahnya bolak-balik masuk lagi terus kena apa punyanya si laki kan. Heeh. Nah, itu resiko infeksi buat yang cewek gitu. Oh, Memang jadi aman, nggak mungkin alangkah hamil. baiknya lebih tidak gitu ya. Ya, lebih baik tidak daripada beresiko. Tapi jika memang sudah tidak tertahankan, gimana lagi? Dok, lari ke soal kewanitaan dong. Ya, boleh.
Jadi kalau wanita kan selalu bermasalah dengan keputihan dong, Dok. Yes. Nah, biasanya itu untuk menjaga supaya stabil gitu kan, nggak bermasalah dengan keputihan bagaimana ya? Sebenarnya pada dasarnya keputihan ini kan karena dia adalah bakteri normal yang ada di dalam organ cewek jadi berlebih Hmm, kan. hmm. Nah, itu ada dua sebenarnya. Kayak ada beberapa pandangan bilang bahwa rutin membersihkan organ intim itu bagus. Tapi satu pandangan lagi bilang bahwa terlalu sering itu malah juga nggak bagus karena itu menyebabkan Membersihinnya harusnya pakai apa, Dok? yang apa antiseptik yang douche itu loh. Heeh. Kayak ada yang kayak betadine douche atau yang lain-lain. Itu nggak apa-apa gitu. Dipakai tiap hari, it's okay. Nah itu tadi saya bilang bahwa terlalu rajin membersihkan juga nggak bagus gitu. Karena Oh, dia akan merusak jaringan sekitarnya, membuat malah lebih mudah iritasi gitu. Ini memang membersihkan seperlunya, cuma frekuensi dan jumlahnya berapa ya. Kalau saya rasa sih mungkin kalau udah dirasa terlalu kotor ya bersihkan. Mungkin sebulan oke lah 2-3 kali mungkin. Gitu. Karena tidak ada patokan yang resminya berapa dari ini saya masih belum tahu patokannya. Dok, wanita bisa kena gonore? Gonore itu apa sih? Aku sendiri nggak tahu loh. Gonore itu salah satu penyakit menular seksual juga buat cewek dan cowok gitu. Masalah gonore itu kan dia salah satu penyakit menular seksual. Dia bisa ada di cewek, bisa ada di cowok kan gitu. Nah, kalau di cowok gampang terlihat kan karena apa? Dia nanti akan kenampakannya sudah jelas. Si cewek pun kalaupun mau berhubungan sama si cowok yang ada gonorenya dia nggak mau gitu karena sudah jelas terlihat kan gitu. Terlihatnya apa? Ya sudah ada tampak kemerahan, mungkin kadang-kadang ada benjol-benjolnya gitu kan. Dan si cowok juga kadang keluhannya kencingnya panas, bernanah kayak gitu. Sedangkan kalau pada cewek gitu, lebih tidak terlihat karena dia lebih sering ada di dalam vaginanya dia kan. Jadi kita tidak tahu. Nah, itulah lebih gampang menularkan satu sama lain. Dia kan masalah di bakteri juga. Jadi kalau ya urusannya kebersihan lagi, kebersihannya kalau terlalu kotor juga parah, terlalu bersih juga nggak bagus. Kalau cewek ya bisa terkena human Human papillomavirus Apa itu, Dok? sama, dia adalah virus yang menyerang tubuh kita. Dia Oh, human papillomavirus memang dia menyerang pada tubuh kita, dia nanti efeknya juga bisa itu berkembang. biasanya didapat dari mana sih? Sumbernya ya, aku juga nggak tahu nih. Kalau asal muasalnya aku juga nggak tahu. Yang kita tahu kan biasanya sudah transmit begitu kan. Cuma memang HPV ini juga penyebab untuk penyakit menular seksual bahkan juga sampai ke arah HIV juga kan gitu. Kan saya salah satu yang nggak menggunakan KB nih, Dok. Yes. Kenapa? Nggak, tapi saya memang dari awal nggak pernah menggunakan KB. Saya selalu menggunakan kondom. Nah, karena saya selalu berprinsip KB itu bikin gemuk, bener nggak sih? KB itu ada banyak macam. Eh, Salah satu KB ya kondom itu KB. oh, jadi oke aja lah ya pakai itu ya. Oke aja. Jadi kondom adalah salah satu metode KB yang menggunakan barrier gitu. Nah, kalau yang bikin gemuk itu biasanya KB yang menggunakan hormon. Jadi Yang disuntik, yang diminum, yang di apa sih? ya ada bentuk pil, ada bentuk suntik, ada bentuk susu, sama ada bentuk koyo. Jadi kayak pasang koyo balsem itu. Nah, itu ada juga gitu. Cuma kayaknya di Indonesia yang koyo sudah enggak dipasarkan lagi. Lo mau nyampein apa? Pelajaran seks apa lagi yang lo mau sampein ke anak-anak muda, ke ibu-ibu muda seperti saya? Apa ya? Yang terkait sama penyakit menular seksual itu mungkin kali ya. Yang pertama, pesan pertama ya tetap kalau mau berhubungan, saya enggak peduli maksudnya saya secara tutup mata mau itu sama pasangan kalian yang resmi atau enggak resmi, saya tutup mata. Cuma andai kata berhubungan sebisa mungkin seaman mungkin saya bilang gitu. Walaupun kalian berhubungan entah sama pasangan sendiri atau pasangan orang, paling enggak itu tetap
yang aman. Aman dalam artian tuh mencegah supaya kalian itu tidak nanti menularkan penyakit gitu kan. Jadi kondom kayak yang Rere lakuin itu menurutku itu wajib hukumnya gitu kan. Karena andai kata misal nih kalian berhubungan dengan orang lain terus nanti kembali ke pasangan, itu kalian cuma saling menularkan gitu. Kita ingin stop lingkaran setan, itu satu. Sama yang kedua, pasien-pasien dengan penyakit menular seksual atau bahkan kita bilang yang HIV gitu kan. HIV itu bukan orang yang layak kita jauhin gitu. Itu bukan aib guys, bilang gitu. Karena penularan HIV itu nggak kayak penularan virus corona dong, Dok. Yes, gitu. Karena kalau sampai kamu menjauhi seorang penderita HIV, itu berarti kamu itu kayak pingin nyiumin itu cewek gitu. Dan kamu punya luka dan itu kamu pingin cium-cium gitu kasarannya gitu. Kalau kamu cuma berhubungan sebatas sebagai teman, rekan kerja gitu, andai kata dia HIV pun it's okay gitu. Kalian mau makan duduk bareng enggak ada masalah, salaman enggak ada apa-apa. Kecuali kamu salaman tanganmu sini luka, ternyata tangannya dia luka, salaman. Nah, ketukarlah itu virus masuk toh. Karena dari darah kan ya, Dok ya? Yes, gitu. Berhubungan seksual tanpa pengaman beresiko. Berhubungan seksual terlalu muda beresiko. Itu. Idealnya umur berapa emang ya, Dok? Kalau menurut saya idealnya juga ya setelah usia 20 tahun ke atas it's okay lah gitu. Karena kenapa usia muda beresiko gitu. Usia muda beresiko 20 tahun ke atas ideal ya. Iya. Karena kalau misalnya dia masih terlalu muda, katakanlah deh ini umur 16, 17 atau mungkin 15 tahun mereka. Kan banyak tuh anak SMP itu sudah sering ada di berita kan. Yang jadi masalah itu bukan si lakinya, tapi si cewek gitu. Yang dirugikan selalu sebenarnya yang banyak yang cewek ya, Dok ya. Iya, jadi cewek itu agak pinteran dikit lah kalau masih muda itu. Harus menjaga. Karena kalau cewek usia muda dia berhubungan seksual, katakanlah 15 tahun itu gitu. Sel-selnya tuh belum siap gitu. Jadi dia akan teriritasi gitu, resiko untuk yang nantinya di usia tua akan berkembang menjadi yang namanya kanker serviks itu resikonya akan meningkat di situ. Kan enggak pingin kan tua-tua malah penyakitan kan gitu. Masih ada titipan games. Dok, jadi peraturannya gini. Ada pertanyaan dari aku, jawabnya cepat. Oke? Oke, apa? Oke. Pernah mabuk? Yes. Terus pernah balikan sama mantan? Yes. Pernah suka sama pacar temen? Yes. Pernah main dating apps nggak? Belum. Pernah beli alat kontrasepsi nggak? Pernah. Pernah bolos ke koas nggak? Belum. Pernah. Jadi selalu datang on time? Ya, walau terlambat. Dan walau nggak mandi. Pernah ngulang mata kuliah? Pernah. Jangan tanya apa ya. Pernah berantem sama pacar gara-gara kerjaan? Belum. Pernah ketiduran pas jaga malam atau internship? Pernah. Pernah suka sama pasien? Enggak. Oke, thank you. Thank you, Dr. Dimas. Any quotes from you? Enggak, aku enggak punya quotes. Ya udah, pesen-pesen deh. Jadi dokter tuh nggak gampang ya nggak sih? Ya, dibilang gampang enggak ya. Susah juga. Pokoknya kalau dapat pasien kayak dirimu gitu kita senang-senang aja. Kenapa emangnya? Ya, aku puji-puji ya. Kalau pasiennya cantik, pintar gitu kita seneng-seneng aja. Apalagi kalau pasiennya dikte dokternya. Aduh, itu sering tuh kita dapat. Pasiennya cuma datang minta obat. Dok, saya minta obat ini. Kita kayak berasa juru tulis. Oh, lebih ringan berarti tugasmu ya? Iya, tapi atasnya saya tulis atas permintaan pasien. Jadi dokter gampang-gampang susah, cuman ya itu harus sedikit berjiwa besar. Karena kadang-kadang enggak semua orang dihadapin tuh mudah kan gitu. Kalau dulu teman saya pernah bilang pasien itu sudah iritatif. Jadi kalau kita nggak berbesar hati, mungkin kata-katanya dia yang sedang sakit akan menyakiti perasaan kita kan gitu. Dan pasien datang ke kita udah kondisi sakit. Dalam kondisi sakit kan dia pasti ngomong juga udah nggak enak kan gitu. Jadi kita sedikit berbesar hati lah. Maksudnya ya dimaklumi. Toh mereka ngomong nggak enak mungkin karena mereka sakit kan gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Rere's World. Sampai jumpa. Don't forget to jangan lupa untuk
klik like and subscribe karena masih banyak Yeay. cerita-cerita yang menarik untuk diikuti dan diperbincangkan. Yeay, Dimas Bagus Cahyono.